Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan mengenai sektor publik netral karbon. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Imafila NIM 63030210083. Yang kedua ada Andika R dengan NIM 63030230011. Yang ketiga ada Agustina dengan NIM 63030230026. Kemudian ada Naswa MA dengan NIM 63030230007. Dan yang kelima ada Fauzia dengan NIM 63030230016. Oke, untuk materi yang pertama saya akan menjelaskan yaitu tentang strategi pemerintahan Selandia Baru untuk sektor publik yang netral karbon. Strategi pemerintahan Selandia Baru untuk sektor publik yang netral karbon dimulai dengan pengumuman Perdana Menteri Hancock pada tahun 2007 yang menyatakan tujuan untuk menjadikan Selandia Baru sebagai negara pertama yang benar-benar berkelanjutan, termasuk mencapai netralis karbon dalam ekonomi dan cara hidup. Pemerintahan kemudian mengusulkan rencana dan pedoman terperinci untuk mencapai netralis karbon yang dikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau MFE dan melibatkan 6 departemen utama dari total 34 lembaga inti. Lalu saya akan menjelaskan lagi, pada tahun 2012, 6 departemen tersebut ditargetkan untuk mencapai status netral karbon berdasarkan kinerja mereka dalam pengumpulan data terkait inisiatif keberlanjutan. Program ini berfokus pada pengurangan limbah, bangunan, transportasi, dan penggunaan peralatan kantor yang lebih efisien. Meskipun dampak langsung dari inisiatif ini terhadap emisi karbon nasional diperkirakan kecil atau sekitar 2%. Pemerintah menekankan pentingnya pemimpin dengan memberi contoh untuk mendorong upaya pengurangan emisi di sektor publik. Pedoman netralis karbon juga menekankan pentingnya mitigasi sebelum pengembangan emisi, dengan pengimbangan yang hanya dianggap sebagai langkah tambahan setelah upaya pengurangan dilakukan. Selain itu, proyek pengimbangan diharuskan dilakukan di Selandia Baru dan dikelola oleh lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kredibilitas inisiatif tersebut. Di sini saya akan menjelaskan terkait strategi pemerintah Australia untuk sektor publik yang netral karbon. Di Australia, terdapat berbagai respon sektor publik yang netral karbon di tingkat persemakmuran, negara bagian, dan teritori, dengan tingkat komitmen yang berbeda-beda. Sebagian besar pemerintah Australia telah menekankan peran pemerintah dalam memberi contoh untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dalam dokumen kebijakan utama. Misalnya, pada tanggal 18 Februari 2008, Perdana Menteri Australia Selatan Mike Rann menyatakan bahwa pemerintah negara bagian harus memberikan contoh yang jelas dengan mengurangi jejak karbonnya, mengingat negara bagian tersebut merupakan salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di Australia Selatan. Strategi pemerintah Australia untuk sektor publik yang netral karbon melibatkan respon yang bervariasi di tingkat persemakmuran, negara bagian, dan teritori. Secara umum itu, pemerintah Australia meningkatkan pentingnya memberi contoh dalam mengurangi emisi gas rumah kaca atau GRK. Selanjutnya ada beberapa inisiatif yang dapat diambil. Yang pertama itu penggunaan daya beli. Pemerintah Australia berusaha memanfaatkan daya belinya untuk mempengaruhi pasokan energi terbarukan dan barang serta jasa rendah emisi. Misalnya pemerintah Victoria itu berkomitmen untuk membeli produk dan layanan yang berkelanjutan. Selanjutnya kampanye ISLE. Kampanye Cities for Climate Protection di Australia melibatkan banyak pemerintah daerah dalam upaya mengurangi emisi GRK dan meningkatkan kelayakan hidup di kota madya. Yang ketiga yaitu target netralitas karbon. Beberapa pemerintah negara bagian seperti Australia Selatan berupaya untuk menjadi netral karbon dengan mengimbangi emisi melalui pembelian energi terbarukan dan kompensasi karbon. Untuk yang terakhir yaitu kerangka kerja dan kebijakan. Meskipun ada komitmen terhadap sistem perdagangan emisi nasional atau ETS, implementasi penuh masih menunggu keputusan lebih lanjut mengenai program perubahan iklim yang diperlukan. Jadi secara keseluruhan itu, meskipun ada berbagai inisiatif, pendekatan pemerintah Australia cenderung lebih
laissez-faire dibandingkan dengan negara lain seperti Selandia Baru dan Inggris yang memiliki mandat lebih ketat untuk mencapai netralitas karbon. Selanjutnya yaitu strategi pemerintahan Inggris untuk sektor publik yang netral karbon. Strategi pemerintahan Inggris untuk sektor publik yang netral karbon berfokus pada komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang signifikan. Ada beberapa poin kunci dari strategi ini, yaitu komitmen netralitas karbon, yang kedua Undang-Undang Perubahan Iklim 2008, yang ketiga definisi netralitas karbon, dan yang keempat pendekatan berbasis data SDC. Saya akan menjelaskan lebih detail. Yang pertama itu komitmen netralitas karbon. Dalam strategi pemerintahan Inggris untuk sektor publik bertujuan untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050. Ini mencakup beberapa langkah penting, diantaranya yang pertama, menghentikan penggunaan batu bara dan beralih ke energi terbarukan, termasuk investasi besar dalam pembangkit listrik tenaga nuklir untuk meningkatkan keamanan energi dan menciptakan lapangan kerja. Kemudian yang kedua, membutuhkan badan independen menerapkan anggaran karbon, yaitu memastikan bahwa kebijakan iklim berbasis sains dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Kemudian yang ketiga, melindungi 30% lahan dan lautan pada tahun 2030 untuk memanfaatkan kemampuan alam dalam menyerap karbon. Yang keempat, mendorong inovasi dan pengembangan infrastruktur hijau melalui dana yang signifikan untuk teknologi rendah karbon. Strategi ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sambil mengatasi perubahan iklim. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Perubahan Iklim tahun 2008. Undang-Undang Perubahan Iklim 2008 di Inggris ini dikenal sebagai Climate Change Act 2008, yang merupakan undang-undang pertama di dunia yang menetapkan kerangka hukum untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Undang-undang ini menjadi model bagi negara lain dalam mengatur kebijakan iklim dan berkontribusi pada upaya global, yaitu dapat mengatasi perubahan iklim. Undang-undang tersebut mengikat Inggris untuk mengurangi emisi karbon dioksida setidaknya sebesar 80% pada tahun 2050 dibandingkan dengan dasar tahun 1990, dengan target pengurangan setidaknya sebesar 34% pada tahun 2020, dan sistem anggaran karbon yang akan membatasi jumlah total emisi dalam jangka waktu tertentu. Dalam perubahan ketentuan dalam rancangan Undang-Undang Perubahan Iklim, emisi penerbangan dan pelayaran internasional ini berpotensi dimasukkan dalam target 80% dan harus diperhitungkan dalam pengambilan keputusan tentang anggaran karbon. Yang ketiga, definisi netralitas karbon. Netralitas karbon ini menunjukkan kondisi di mana jumlah emisi karbon dioksida yang dihasilkan oleh suatu entitas seimbang dengan jumlah karbon yang dihilangkan dari atmosfer, sehingga tidak ada penambahan bersih karbon ke atmosfer. Ini dicapai melalui pengurangan emisi dan tindakan kompensasi seperti repuisasi atau investasi dalam energi terbarukan. Konsep ini penting dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim dan mengurangi dampak pemanasan global akibat akumulasi gas rumah kaca. Kemudian poin terakhir, pendekatan berbasis data atau SDC. Pendekatan ini dalam strategi pemerintah Inggris untuk sektor publik yang netral karbon berfokus pada penggunaan data untuk mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan terkait perubahan iklim. Hal ini mencakup pengumpulan data emisi dan dampak lingkungan untuk memantau kemajuan menuju target netralitas karbon, di mana SDC ini menerapkan metode untuk melindungi kerahasiaan data individu saat menganalisis informasi terkait emisi dan keberlanjutan. Yang kedua, memastikan bahwa data yang digunakan dalam kebijakan iklim dapat diakses dan dipahami oleh publik, meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam upaya keberlanjutan. Dan yang ketiga, memanfaatkan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan data dan analisis, serta untuk mendukung langkah-langkah mitigasi perubahan iklim. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang berbasis bukti dan responsif terhadap tantangan iklim. Baik, selanjutnya ada cara merumuskan agenda penelitian. Agenda penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi netralitas karbon sektor publik terhadap pengurangan konsentrasi gas rumah kaca atau GRK di atmosfer. Ada beberapa langkah yang diusulkan, yaitu ada 7. Yang pertama, menerapkan netralitas karbon, proses dan sistemnya.
berbentuk latihan penelitian yang bermanfaat untuk mensurvei dan meringkas praktik dalam menerapkan netralitas karbon dengan tujuan untuk menyebarluaskan contoh praktik yang terbaik maupun yang terburuk kepada komunitas penelitian dan yang praktik, dengan harapan bahwa akun keuangan lainnya akan ikut menjadi kuat dan diaudit. Dalam hal yang sama harus berlaku untuk akuntansi karbon atau bentuk akuntansi lingkungan apapun, dan pengungkapannya bisa melalui laporan tahunan, laporan mandiri, atau di situs web misalnya. Kemudian yang kedua ada ambang batas offset. Area penting untuk penelitian ini adalah mengidentifikasi di mana titik keseimbangan kritis bisa dicapai berbagai organisasi dan yurisdiksi. Dan perubahan paradigma seperti apa yang diperlukan untuk bergerak ke situasi di mana strategi netral karbon menjadi insentif pada mitigasi, dengan kata lain, di mana pengimbangan merupakan bagian kecil dari strategi dan aktivitasnya tidak lagi terkait dengan konsumsi bahan bakar fosil. Kemudian yang ketiga ada pemimpin dengan memberi contoh. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, ada pemerintahan Selandia Baru, Australia, dan Inggris. Mereka menekankan bahwa sektor publik inti akan menjadi contoh utama dalam hal netralitas karbon. Topik yang menantang untuk diteliti itu dengan tujuan untuk memeriksa apakah kepemimpinan mereka ini benar-benar terjadi, apa sifatnya dan apa hasilnya. Eksperimen yang menarik lagi adalah melacak jumlah pertanyaan tentang cara mencapai netralitas karbon yang diterima oleh lembaga-lembaga utama, dan melacak perkembangan organisasi-organisasi yang mencari saran dari organisasi di sektor. Kemudian yang keempat ada penelitian perbandingan internasional. Seperti juga sudah dibahas, bab itu berfokus pada 3 negara. Di sana disadari bahwa adanya perbedaan pendekatan pemerintah dalam komitmen menjadikan sektor publik mereka netral karbon sebagai bagian dari program kebijakan yang lebih luas tentang perubahan iklim, dengan topik yaitu internasional akan mengevaluasi secara kritis perbedaan pendekatan atas berbagai sistem pemerintahan. Kemudian yang kelima, akankah netralitas karbon mendominasi dengan mengorbankan pemahaman yang lebih lengkap tentang isu keberlanjutan? Dijelaskan bahwa mereka mengantisipasi bahwa netralitas karbon akan menjadi fokus penting dan indikator kinerja utama bagi organisasi dan lembaga sektor publik inti. Di sana, mereka juga menyadari lagi bahwa akuntansi termasuk akuntansi karbon, meskipun sangat berguna, juga dapat mengubah dunia menjadi serangkaian kuantifikasi. Misalnya, pertanyaan tentang berapa banyak, pada tingkat apa, dan seterusnya. Bahaya lebih lanjut terletak pada fokus pengukuran kinerja yang bertahan lama di sektor publik. Kemudian yang keenam ada unit analisis. Dalam strategi sektor publik netral karbon di Selandia Baru, Australia, dan di Inggris, unit analisisnya adalah departemen, lembaga, atau organisasi pemerintahan inti. Bidang penting untuk penelitian adalah untuk memeriksa apakah ini merupakan unit analisis yang tepat dalam konteks akuntansi karbon nasional dan maupun yang di global. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketujuh, yaitu jangka waktu dan tingkat kontrak emisi. Pada bab itu, mereka berpendapat bahwa inti dari setiap perhatian terhadap strategi perubahan iklim haruslah berhubungan dengan realitas ilmu perubahan iklim yang tak terelakkan. Semua bukti yang tersedia menunjukkan perlunya tingkat pengurangan emisi yang cepat untuk meningkatkan peluang kita hidup dengan nyaman di planet ini, di bumi. Mungkin dari semua peran yang memungkinkan bagi akademisi adalah perlunya merancang penelitian yang terus-menerus melibatkan politisi, kemudian pembuat kebijakan, dan pembuat keputusan tentang perhatian penting untuk mencapai stabilisasi konsentrasi GRK di atmosfer, dan tentang motif profesional dan pribadi mereka untuk tindakan yang mereka ambil yang meningkatkan atau akan mengurangi emisi gas rumah kaca atau GRK. Jadi itu ada 7 langkah atau 7 hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ya. Jadi cukup sekian bagian dari saya, terima kasih. Oke, baik, sesi pemaparan materi telah selesai. Kemudian dilanjut ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan mencantumkan nama dan NIM di WA group. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.